Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala, kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab fikih muyassar atau fikih sederhana yang ditulis oleh sejumlah para ulama. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai pada pertemuan terakhir, yaitu hukum had pencurian. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada bagian atau masalah yang pertama yang dibawakan penulis di bawah bab ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan biiznillahi jalla wa'ala pada bagian kedua halaman 596 dan seterusnya, di mana penulis rahimahumullah mengatakan al-mas'alatu ats-tsaniyah syurutu wujubi haddis sariqah. Masalah yang kedua atau bagian yang kedua adalah syarat-syarat diwajibkannya penegakan hukuman had pencurian. Yushtaratu liiqamati haddis sariqah wa qat'i as-sariqi asyurut at-taliyah. Untuk menegakkan hukum had atas pencuri, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut ini. Di sini ada 10 syarat dibawakan oleh penulis. Kita baca satu persatu. Yang pertama, an yakuna akhdhu al-mali ala wajhi al-khifyah. Fa in lam yakun kadzalik fala qat'a. Fal muntahibu ala wajhi al-ghalabah wal mughtasib wal mukhtatif la qat'a alaihim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'. Ya, ini yang pertama. Kata penulis, syarat yang pertama, hendaknya harta itu diambil oleh pencuri dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi sang pencuri ini mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini mengingatkan kita kepada definisi as-sariqah yang dibawakan oleh penulis. Ini menjadi catatan penting. Ya. Karena pada kata sembunyi-sembunyi ini nanti ada hukum had berupa potong tangan yang diberikan kepada si pencuri. Fa illam yakun kadzalik fala qata'. Kata penulis di sini, kalau bukan dengan cara sembunyi-sembunyi diambil, maka tidak dipotong tangan pengambilnya atau tangan pencuri itu. Fal muntahib ala wajhil ghalabah, orang yang mengambil harta orang lain dengan cara paksa atau merampas, ya, atau juga cara al-mughtasib, ya, hampir sama maknanya, merampas, merampok, ya, dan yang semisalnya, yang intinya adalah pengambilan dengan cara terang-terangan, tidak ala wajhi al-khifyah tadi atau al-khufyah, tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau diambil dengan cara terang-terangan, dipaksa umpamanya, ya, seperti seorang yang dirampok, dijamret, nah itu tidak masuk kategori mengambil secara tersembunyi. Maka konsekuensinya adalah la qat' alaihim,
Orang yang seperti itu mengambil dengan cara terang-terangan itu tidak dijatuhi hukum had berupa potong tangan. Ya. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, serta disebutkan hadis ini berstatus hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahul jami'. Nabi SAW bersabda yang artinya tidak berlaku potong tangan atas pengkhianat, perampas, dan pencopet. Ya, karena yang seperti ini mengambil dengan cara terang-terangan, tidak dengan cara khufyah, tersembunyi. Ya. Nah, lalu adakah konsekuensi hukum untuk mereka tersebut yang mengambil dengan cara terang-terangan, copet kah, pencopet ataupun perampok, ya, mengambil secara paksa? Disebutkan oleh para ulama, ya mereka ini dijatuhi hukuman ta'zir namanya. Sekalipun tidak terkena hukuman had, karena memang ada perbedaan, ya, antara pencuri yang harus dijatuhi hukum had dengan orang yang ngambil barang orang lain dengan cara terang-terangan tadi, itu beda hukumannya. Walaupun mereka itu tidak dijatuhi hukum had potong tangan, tetapi ya mereka ini yu'azzar wa yu'addab, diberikan hukuman ta'zir oleh sang hakim, oleh imam. Ya. Jadi mereka tidak bebas juga untuk tidak diberikan hukuman, tapi diberikan hukuman berbentuk ta'zir oleh yang dilihat mana yang cocok oleh sang hakim tadi atau sang imam. Yang kedua, an yakuna as-sariqu mukallafan balighan aqilan fala qat'a 'ala as-saghiri wal majnuni li'annahu marfu'un anhuma at-taklif kama marra walakin yu'addabu as-saghir idza sariq. Ya, yang kedua, hendaknya si pencuri itu adalah orang yang mukallaf. Bukan orang yang mukallaf di sini maksudnya dia berbalik dan berakal, ya. Bukan anak kecil, bukan orang gila, karena anak kecil dan orang gila itu marfu'un anhuma al-qalam atau at-taklif kama marra. Nah, ini sering terulang. Anak kecil dan orang gila itu ya mereka bukan mukallaf. Ya. Tetapi jika ada anak kecil yang mencuri, kata penulis ini yu'addab as-saghiru, dia harus dikasih pelajaran. Ya. Walaupun dia tidak dipotong tangannya, karena hadis yang sering berulang kita dengarkan, rufi'al qalam anis sabihi hatta yahtalim. Diangkat catatan pena amalan, apalagi di sini berbentuk kriminal, itu tidak ditetapkan hukumannya bagi anak kecil, tetapi kata penulis di sini yu'addab, diberikan pelajaran, ya, supaya dia tidak mengulangi aksinya tersebut, agar dia tahu kalau mengambil barang orang itu dengan cara mencuri tidak boleh. Ya. Nah, di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Kata penulis ayyakuna as-sariqu mukallafan, pencuri adalah orang yang mukallaf. Masuk dalam kata mukallaf di sini adalah baik dia muslim ataupun zimmi ataupun kafir musta'man ataupun mu'ahad, ya. Kenapa? Alasannya adalah disebutkan oleh sebagian para ulama, jika seandainya seorang muslim dijatuhi hukum had pada saat dia mencuri berupa potong tangan, maka selain muslim itu tentunya lebih utama untuk dihukum seperti itu. Mengapa demikian? Karena hormatu al-muslim,
Lianna hurmatal muslim, karena kehormatan seorang muslim itu lebih kuat, lebih tinggi ya, daripada seorang yang kafir dhimmi atau musta'man atau mu'ahad. Ya. Apalagi mereka-mereka itu memang tinggal di bawah hukum ahlul Islam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi tadi di kata penulis al-mukallaf ya. Kemudian berikutnya an yakuna sariqu mukhtaran fala qat'a 'ala al-mukrah li'annahu ma'dzurun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Ya. Yang ketiga, hendaknya pencuri itu melakukan aksinya dalam keadaan dia tanpa ada paksaan. Kalau falaqat 'alal mukrah, tidak dipotong tangan bagi seorang pencuri dalam keadaan dipaksa. Ya, garis bawahi kata al-mukrah, dipaksa. Baik dia yang dipaksa, ditekan, atau keluarganya ya. Kalau kamu tidak mencuri maka keluargamu akan dibeginikan, dianiaya dan seterusnya. Bila terjadi seperti itu, dia melakukan pencurian, fala qata', tidak dipotong tangannya. Mengapa demikian? Karena dia ma'dzur. Dia beruzur ketika itu. Terlebih lagi ketika hatinya tetap tenang dalam keimanan, dalam keyakinan bahwa pencurian itu haram. Ya, li'annahu ma'dzur, ini alasannya. Kemudian dalilnya dalam hadis Nabi SAW yang ini juga sering terulang ya dalam pembahasan kita, yang artinya Nabi SAW bersabda, umatku dimaafkan. Umatku dimaafkan dari kekeliruan mereka, kelupaannya, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, an yakuna aliman bitahrim fala qat'a ala jahili bitahrimi as-sariqah. Hendaknya si pencuri itu mengetahui keharaman dari mencuri. Ini perlu kita garis bawahi, karena cukup dia sekedar mengetahui bahwa pencurian itu haram, mencuri itu diharamkan, maka ini sudah cukup menjadikan dia pada saat dia mencuri dipotong tangannya. Tidak harus dia tahu hukum mencuri itu haram dan kalau mencuri dipotong tangannya, tidak harus. Tetapi cukup dia mengetahui bahwa mencuri itu haram hukumnya. Nah, ini sudah terkena hukum had. Ya, dengan demikian kita paham, misalnya ada orang yang baru saja masuk Islam, ya, kemudian dia mencuri, lalu ditangkap, diserahkan kepada hakim, maka sang hakim bertanya kepadanya, tahukah Anda mencuri ini terlarang, haram hukumnya? Dia katakan tidak. Ya, tidak tahu sama sekali. Maka dalam kondisi ini kata para ulama, ya dia tidak dipotong tangannya. Karena dia tidak mengetahui, dia jahil. Yang kedua, karena alasan bahwa hukum had itu ditinggalkan bila ada syubhat, ada ketidakpastian. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, tinggalkanlah hukuman had idra'u al-hudud bisyubhat. Tinggalkanlah hukuman had karena adanya syubhat, adanya ketidakpastian. Ya, maka yang jahil tidak terkena hukuman had. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu dan dia mengerti, lalu dia mencuri, maka ini terkena hukuman had. Ya. Baik, yang kelima.
an yakuna al-masruq malan muhtaraman fama laysa bimalin la hurmata lahu kal alatil lahwi wal khamri wal khinziri wal maitati wa kadza ma kana malan lakinnahu ghairu muhtaramin kamalil kafiril harbi fa inna al kafira halalud dami wal mali la qat'a fih. Yang kelima, harta yang dicuri berupa harta yang dimuliakan. Ya. Berupa harta yang mulia, maka tidak ada potong tangan. Maaf. Fama laysa bimalin la hurmata lahu. Maka tidak dimuliakan apa yang bukan termasuk kategori harta. Fama laysa bimalin la hurmata lahu. Maka tidak dimuliakan sehingga tidak ada potong tangan seperti karena sesuatu barang curian yang bukan harta, ya. Ini perlu kita garis bawahi karena kita harus mengerti apa itu harta dalam konsep syar'i. Ya. Apa itu harta dalam konsep syar'i? Kita ulangi. An yakunal masruqu malan muhtaraman. Hendaknya harta yang dicuri itu berupa harta yang mulia. Ya. Fama laysa bimalin la hurmata lahu. Apa yang bukan harta, maksudnya harta yang mulia, itu tidak dianggap. Apa itu harta yang dimuliakan dalam konsep syar'i? Disebutkan oleh para ulama, yaitu ma yuntafa'u bihi minal halal. Ini perlu digarisbawahi. Apa yang dapat dimanfaatkan berasal dari sumber yang halal. Itu mal, harta dalam kacamata syar'i. Kacamata syariat. Mari kita lihat contoh yang dibawakan oleh penulis di sini yang tidak ada kehormatannya. Fama laysa bimalin la hurmata lahu. Apa yang bukan termasuk kategori harta secara syar'i, maka tidak ada kehormatannya. Seperti kata penulis di sini kal alatil lahwi. Seperti alat-alat diterjemahkan di sini alat-alat permainan yang melalaikan. Kemudian khamar, minuman keras, babi, kemudian bangkai. Ya. Ini harta yang tidak ada kehormatannya. Karena dia keluar dari pengertian harta syar'i tadi. Ma yuntafa'u bihi minal halal. Apa yang dapat dimanfaatkan dari sumber yang halal. Ya. Yang disebutkan tadi seperti khinzir, babi, khamar. Itu bukan dari yang halal. Ya. Maka tidak termasuk harta dalam konsep syar'i. Wa kadza maka namalan lakinnahu ghairu muhtaram. Demikian juga yang berbentuk harta tetapi tidak memiliki nilai kemuliaan. Seperti kata penulis di sini hartanya orang kafir harbi. Kafir harbi ini adalah orang kafir yang tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin kecuali peperangan. Ya, kecuali peperangan. Kata penulis, karena darah dan harta kafir harbi itu halal, maka tidak berlaku potong tangan ketika mengambil hartanya. Ketika mencuri hartanya. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah syarat yang kelima. Adapun syarat yang keenam, an yablugha syai' al-masruq nisaban. Nah, ini penting ya. Wa huwa
rubu' dinarin zahaban fa akthar au thalathatu darahimin fiddah au ma yuqabilu ahadahuma minan nuqudi al-ukhra fala qat'a fi aqalli min dhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tuqta yadus sariqi illa fi rubu' dinarin fasa'ida. Yang keenam adalah harta yang dicuri itu mencapai nisabnya, batasan nisab. Berapa batasan nisab itu? Minimalnya huwa rubu' dinarin, seperempat dinar dari bahan emas. Karena dinar itu emas. 1 dinar 4,25 gram. Jadi seperempat dinar itu ya 4 gram, 25 dibagi 4. Nah, dikonversikanlah ke rupiah. Berapa kira-kira itu? Ya, karena tidak hanya berbentuk emas saja, berbentuk rupiah juga atau benda lain yang seharga dengan satu nisab tadi. Nisab pencurian maksudnya ya, bukan nisab zakat. Sekali lagi nisabnya kata penulis di sini, bahkan dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi jelas sekali, rubu' dinar fasa'ida. Seperempat dinar ke atas. Seperempat dinar lebih kalau dicuri, maka pencurinya potong tangan hukumannya. Ketika syarat-syaratnya lengkap, tidak ada syubhat di sana, ketentuan dan syarat berlaku, maka dipotong tangannya. Ya. Kembali kita kepada poin nomor 6 ini, rubu' dinar. 1 dinar tadi dikatakan adalah 4 gram, 25. Jadi seperempatnya itu atau seharga dengan seperempat dinar dari benda atau uang tunai, maka itu konsekuensinya adalah kalau dicuri, pencurinya potong tangan, dipotong tangannya, kemudian ya ketentuan dan syarat berlaku. Makanya kita tengah membahas syarat-syaratnya, ya, tidak diselenggarakan potong tangan dengan serampangan. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Iya. Atau salah satu darahim fiddah. Atau nisabnya adalah 3 dirham dari perak. Ya. Atau 3 dirham perak, karena 3 dirham perak dahulu itu setara dengan seperempat dinar. Ya. Makanya dalam nisab pencurian ini ada penjelasan para ulama ya. Di antaranya mereka mengatakan minimal nisabnya itu 3 dirham seperti yang kita dengarkan tadi. 3 dirham itu dari perak. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Di dalam hadis ini Nabi SAW disebutkan memotong tangan seorang pencuri yang mencuri salah satu darahim, 3 dirham. Ya. Kemudian pendapat para ulama yang kedua, ya nisab pencurian itu mana yang lebih rendah? Kalau dia memang sudah mencuri lebih dari 3 dirham dari perak, maka dipotong tangannya. Kalau dia mencuri seperempat dinar, ya juga dipotong tangannya. Mana yang paling lebih dahulu didapatkan? Kalau dia memang sudah lebih dahulu mengambil sejumlah senilai nisab 3 dirham perak, ya sudah dia dijatuhi hukum had potong tangan. Ya. Kalau ternyata dia ngambil rubu' dinar, seperempat dinar atau lebih, ya juga dipotong tangan. Dengan ketentuan dan syarat yang
harus berlaku. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang rajih, wallahu taala alam, ya, yang menjadikan pencuri dipotong tangannya ketika dia mencuri 1 nisab atau lebih. Nisabnya yaitu rubu' dinar, 1/4 dinar atau yang setara dengan nilai 1/4 dinar. Dalilnya adalah hadis yang baru saja kita bacakan tadi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. La yuqta' yadus sariqi illa fi rubu' dinarin fasa'ida. Tidak dipotong tangan seorang pencuri, ya, kecuali pada pencurian 1/4 dinar atau lebih. Nah, lalu bagaimana cara menjawab hadis Ibnu Umar di atas tadi? Yang Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri yang mencuri hanya 3 dirham perak. Dijawab oleh para ulama bahwa ini dibawakan kepada 3 dirham itu di masa itu, 3 dirham perak itu di masa tersebut senilai dengan 1/4 dinar. Ya, senilai dengan 1/4 dinar. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ya, ada kata penulis di sini au ma yuqabilu ahadahuma minan nuqudil ukhra. Ini perlu digaris bawahi. Ya. Kata penulis di sini atau mata uang lain yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Maksudnya salah satu dari keduanya tadi senilai dengan 3 dirham perak atau senilai dengan 1/4 dinar, ya, dari mata uang yang ada, seperti mata uang kita sekarang, ya. Maka tadi kita pilih pendapat yang merojehkan bahwa nisab minimalnya adalah 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, ya. Baik. Yang ke-7, an yakunal mal al-masruqu min hirzin mithlihi. Ini juga perlu di garis bawahi. Wa huwa al-makanu alladhi yuhfadhu fihi al-malu fil 'ada wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil amwali wal buldani wa ghairi dhalik. Wa yarji'u fihi ila al-'urf. Fa in saraqa min ghairi hirzin ka'an yajida baban maftuhan au hirzan mahtukan fala qat'a alaihi. Yang ke-7 adalah harta dicuri dari tempat penyimpanan. Ya. Ini mengingatkan kita kepada definisi pencurian. Wa huwa al-makan alladhi yuhfadhu fihi al-mal fil 'ada. Apa itu tempat penyimpanan? Yaitu tempat yang biasanya harta disimpan di sana secara kebiasaan. Ya, kebiasaan ini berbeda-beda. Wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil amwal wal buldan wa ghairi dzalik. Ya, dia berbeda-beda, berbeda perlakuan. Kalau hartanya emas biasanya di sebagian negeri itu diletak di berangkas mungkin, atau sebagian lain di lemari, di laci, dan yang semisalnya. Ini berbeda-beda. Ya, dari satu tempat ke tempat lain berbeda-beda. Ada orang yang biasa menyimpan harta, uang tunai ataupun emas ataupun perak itu di berangkas. Ada yang di dalam lemari, berbeda-beda, ya. Wa yarji'u fihi ilal 'urf. Standarnya adalah kembalikan kepada kebiasaan. Bila pencuri mencuri dari selain tempat penyimpanan, seperti pencuri itu datang ternyata dia menemui pintu terbuka, ya, atau sarana penjagaannya sudah bobol,
Maka yang seperti ini kata penulis tidak berlaku atasnya potong tangan. Karena dia mencuri bukan dari tempat penyimpanan. Ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah. Kemudian yang berikutnya, antantafiya asyubha anisariqi. Yang ke-8, tidak adanya syubhat pada pencuri. Fa in kana lahu syubha fi ma saraqa fala qat'a alaihi fa innal hududa tudra'u bisyubhat. Fala qat'a ala man saraqa min mali abihi wa kadza man saraqa min mali ibnihi li'anna nafaqata kullin minhuma tajibu fi malil akhar. Wala yaqta'u asyariku bisariqah min malin lahu fihi syirk wa kadza kullu man lahu istihqaqu fi malin fa akhadha minhu fala qat'a alaihi lakin yu'addabu wa yuraddu ma akhadh lakin yu'addabu wa yaruddu ma akhadh. Ya. Yang ke-8 adalah tidak adanya syubhat pada pencuri. Tidak adanya syubhat maksudnya tidak adanya sesuatu yang mengganggu penegakan hukum had. Fa in kana lahu syubha fi ma saraq fala qat'a alaihi. Kalau ada syubhat tidak jadi ditegakkan hukum had potong tangan. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, hukum had itu ditinggalkan, ditolak dengan alasan adanya syubhat, ketidakpastian. Seperti contohnya di sini kata penulis falaqat ala man saraqa min mali abi. Tidak dipotong tangan seorang yang mencuri harta bapaknya sendiri, harta ayahnya sendiri. Sebaliknya tidak dipotong tangan ayah yang mencuri harta anaknya sendiri. Mengapa demikian? Alasannya ini perlu kita garis bawahi. Ya, karena banyak pertikaian di sini. Karena kata penulis li'anna nafaqata kullin minhuma tajibu fi malil akhar. Ya. Karena nafkah masing-masing dari mereka wajib atas harta yang lain. Nafkah anak wajib atas orang tuanya. Sebaliknya, nafkah orang tua kalau dia tidak bisa lagi mencari penghidupan wajib atas anaknya. Ya. Dan ini syubhat namanya. Dengan itu hukum had, dengan adanya syubhat itu hukum had tidak bisa ditegakkan. Terhalang oleh adanya syubhat itu. Berikutnya, contoh berikutnya wala yaqta'u syariku bis-sariqah min malin lahu fihi syirk. Demikian juga rekanan tidak dipotong tangannya manakala dia mencuri harta yang memiliki bagian kepemilikan di dalamnya. Ya. Rekanan tidak dipotong tangannya manakala dia mencuri harta yang dia memiliki bagian kepemilikan di dalamnya. Kemudian demikian juga siapa yang memiliki hak pada suatu harta lalu dia mengambilnya, maka tidak dipotong tangannya. Akan tetapi diberi hukuman yang bersifat mendidik dan diharuskan mengembalikan barang curiannya. Ya. Ini juga perlu diperhatikan bagi orang yang bersyarikat. Ya, jangan semena-mena walau tidak sampai potong tangan tetapi ada takdib di sana. Ada hukuman yang bersifat mendidik dan harus mengembalikan hak orang lain, barang curiannya. Yang ke-9, antathbut as-sariqatu 'indal hakim imma bi syahadati adlaini aw bi iqraris sariqi li'umumi qawlihi ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum ammal iqrar fali annal insana
ghairu muttahamin fil iqrari ala nafsihi bil idrari biha. Ini cukup jelas ya. Yang ke-9, pencuri terbukti di depan hakim dengan pertama kesaksian 2 orang saksi yang adil. Ya, atau bisa jadi dengan pengakuan si pencuri itu sendiri. Karena keumuman ayat Allah Jalla wa'ala yang artinya dan periksalah dan persaksikanlah, wastashhidu dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kalian. Wa amma al-iqrar fali annal insan ghairu muttaham fil iqrari ala nafsihi bil idrari biha. Adapun pengakuan dapat dijadikan bukti karena seorang itu tidak tertuduh dalam kurung dusta dalam pengakuannya dengan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Ini jelas sekali. Ya. Jadi intinya pencurian itu bisa dibuktikan dengan adanya 2 orang saksi yang adil dari laki-laki. Kemudian bisa juga dengan adanya pengakuan. Bila ada salah satu di antara 2 tadi yang diangkat ke hakim, maka itu sudah cukup menjadi bukti untuk dijatuhkan hukum had bagi pencuri. Ya. Kemudian an yutaliba al-masruq minhu bimalihi li'annal mal yubahu bil badl wal ibahatu bil badli wal ibaha. Fa yahtamilu ibahatu sahibihi lahu au idnuhu bidukhuli hirzihi au ghairi dzalika mimma yusqitul had. Ini juga jelas sekali. Yang ke-10, pemilik harta yang dicuri menuntut hartanya. Ya kalau dia tidak tuntut berarti sudah diikhlaskannya ya. Begitu simpelnya. Mari kita baca. Karena harta menjadi mubah manakala pemiliknya memberikan dan menghalalkannya. Maka ini mengandung kemungkinan pemiliknya membolehkan pencuri itu untuk mengambil harta atau mengizinkannya untuk masuk ke tempat penyimpanan hartanya. Ya. Atau kemungkinan lain yang dapat menggugurkan hukum potong tangan. Ya. Di bawah nanti disebutkan ada sebuah kronologi, sebuah kejadian yang dialami oleh Safwan bin Umayyah pada saat beliau radhiyallahu taala anhu kehilangan selempangnya. Maka diangkatlah kejadian ini kepada Nabi SAW pada saat akan dijatuhi hukum had, pada saat akan dijatuhi hukuman had atas pencuri selempangnya Safwan bin Umayyah radhiyallahu taala anhu tadi. Maka Safwan radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku berikan ini kepadanya." Ya. Atau inni a'fu wa atajawaz. Kata Safwan, saya maafkan dia ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, Safwan bin Umayyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah udahlah itu buat dia saja, untuk dia saja. Maka Nabi SAW mengatakan, halla qabla an ta'tiyani bihi. Maka Nabi SAW berkata, ya mengapa itu tidak kamu lakukan sebelum kamu datang menyerahkan dia kepadaku. Ya. Karena kalau sudah sampai kepada hakim tidak bisa hukum had itu dihapus seperti yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu harus ditegakkan. Itu tadi yang dapat kita pahami dari ucapan Nabi SAW, halla qabla an ta'tiyani bihi, yang artinya Rasulullah SAW mengatakan, mengapa tidak engkau maafkan? Mengapa tidak engkau maafkan sebelum engkau menyerahkannya kepadaku? Setelah diserahkan kepada al-hakim, dalam hal ini kepada Nabi SAW, maka hukum had harus ditegakkan. Artinya yang dapat kita pahami, kalau
belum diserahkan kepada hakim kasusnya, maka tidak terjadi hukum had karena sudah dimaafkan oleh si pemilik barang. Ya. Nah, ini yang ke-10. Berikutnya al-mas'alatu tsalitsah. Ini juga sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang syafaat dalam hukuman had pencurian. Ya. Ini juga telah kita bahas pada hukum had sebelumnya, di mana penulis mengatakan di sini tidak boleh memberikan syafaat, yakni pelobi yang menjadi perantara untuk meringankan hukuman atau meniadakannya. Dalam hukuman had pencuri, dalam hukuman had pencurian dan dalam had-had lainnya, bila pemimpin sudah mengetahui dan perkaranya sudah sampai ke tangannya, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, manakala beliau berusaha membantu wanita Makhzum, seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, kata Nabi SAW kepada Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, apakah kamu berusaha memberikan syafaat pada suatu hukuman had dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ini sudah dibahas di awal pembahasan tentang hudud. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Ya, intinya, ya, tidak bisa diberikan syafaat untuk diringankan atau dihilangkan hukuman hadnya bila sudah sampai ke tangan hakim. Kalau belum, ya seperti pencurian tadi tidak ada masalah. Selesai perkara sampai di situ. Sudah diberikan, diikhlaskan oleh pemilik barang, sudah tidak ada hukuman had. Ya, tapi kalau sudah sampai kepada hakim, kita lihat tadi teguran Nabi SAW kepada Usama bin Zaid. Juga keterangan Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah tadi. Kalau sudah sampai kepada aku, ya sudah tidak bisa lagi. Harus ditegakkan hukuman had. Bahkan teguran tadi kepada Usama bin Zaid dari Nabi SAW, apakah kamu berusaha memberikan syafaat pada suatu hukuman had dari hukuman Allah? Ya, ini yang bagian yang ketiga. Masih ada ya, masalah hibatul masruk lisarik. Nah, ini juga sudah disebutkan tadi, pemberian harta yang dicuri kepada pencurinya. Kasus Sofwan bin Umayyah tadi. Ya. Namun kita baca saja, boleh memberikan harta yang dicuri kepada pencurinya dan memaafkan pencurinya selama belum diangkat kepada pemimpin, kepada hakim tadi, kepada imam. Adapun bila sudah sampai ke tangan pemimpin, maka tidak bisa berdasarkan hadis Sofwan bin Umayyah tentang pencuri yang mengambil kain selempangnya dari bawah kepalanya. Manakala perkaranya telah diangkat ke tangan Nabi SAW dan beliau memutuskan untuk memotong tangan pencuri, maka Sofwan berkata, aku memaafkannya. Dalam sebuah riwayat Sofwan berkata, wahai Rasulullah, kain itu aku relakan untuknya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, mengapa tidak engkau maafkan sebelum engkau menyerahkannya kepadaku? Ya. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masalah yang terakhir, nah ini cukup penting sekali setelah tadi kita mengetahui nisab minimal dari benda yang dicuri oleh pencuri sehingga dipotong tangan pencuri dengan ketentuan syarat yang berlaku yang kita pelajari pada bab ini, ya. Ada bagian yang dipotong, yaitu tangan. Sebatas apa itu? Mari kita baca bagian keempat ini, yaitu kaifiyatu al-qat'i wa mawdi'uhu. Cara memotong dan bagian yang dipotong. Nah, idza tawafarat asy-syurutus sabiq dzikruha atau as-sabiqa dzikruha wa wajibal qat'.
quti'at yadus sariqil yumna min mafsalil kaf. Ya. Bila syarat-syarat yang disebutkan tadi oleh penulis di atas telah terpenuhi dan telah diwajibkan untuk memotong tangan pencuri, maka dipotonglah tangan pencuri yang kanan. Fa quti'at yadus sariqil yumna. Ya, dipotong tangannya yang kanan, kemudian bagian yang dipotong dari telapak tangan. Ya. Dipotong telapak kanan dari pergelangan di sini, yang jelas telapak tangannya hilang semua. Ya, dari bagian pergelangannya. Seluruh telapak tangan bagian kanan ini hilang semua. Kemudian kata penulis di sini, maka dipotonglah tangan pencuri yang kanan dari pergelangan tangan. Setelah dipotong, tangan tersebut segera ditempel dengan besi panas atau dimasukkan ke dalam minyak mendidih atau cara lain. Ya, ini perlu digarisbawahi. Yang bisa menghentikan pendarahan dan membuat luka sembuh. Sehingga pencuri yang tangannya dipotong tidak terancam mati karena itu. Artinya cara lain di sini ya dengan cara medis yang kita kenal di masa kita sekarang. Ya. Dengan cara medis yang kita kenal di masa kita sekarang, yang jelas intinya kata para ulama adalah tangannya dipotong dengan memakai wasilah apapun, seperti cara medis di zaman kita sekarang yang tidak lagi terasa ya ketika dilakukan pemotongan, dan juga ancaman kematian itu sangat kecil ya karena adanya alat-alat yang canggih di zaman kita sekarang. Wallahu ta'ala alam. Bila sesudah itu dia masih mencuri lagi, nah ini perlu digarisbawahi. Sudah dipotong tangannya alias pergelangan tangan sampai seluruh telapak tangan kanan ini sudah hilang, lalu dia mencuri lagi. Alias dia belum kapok, mencuri lagi. Apa yang mesti dilakukan? Di sini kata penulis, dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Fa idza 'ada sariqu ila sariqati tsaniyatan quti'at rijlahul yusra. Ya, kalau dia mencuri untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya. Ya, dipotong kaki kirinya. Nah, bagian mana yang dipotong? Bukan seluruh kakinya. Ya. Jadi kalau kita angkat kaki kita di meja ini sekarang, ya, anggap ini kaki ya, maka ada sendi di sini, kira-kira di bagian sini, ya sendi. Nah dari sendi itu dipotong ke atas, ke bawah, sehingga mata kaki tetap pada tempatnya, tidak ikut dipotong, ya. Agar setelah itu pencuri masih bisa berdiri di atas kaki yang sudah dipotong itu. Karena memang masih ada mata kakinya di situ, dia masih bisa bertumpuan. Ya. Ini tempat kaki kiri yang dipotong setelah telapak tangan kanan tadi. Ketika dia mencuri pertama kalinya, dijatuhi hukum had, dijatuhi hukuman had, dipotong mulai dari pergelangan tangannya di sini, intinya telapak tangan kanan hilang. Kalau dia mencuri yang kedua kalinya, menurut pendapat jumhur, maka dipotong kaki kirinya. Bagiannya tadi sudah kita terangkan. Memang kalau tidak diperagakan ini agak kurang jelas sepertinya. Semoga yang disampaikan tadi bisa mewakili ya. Intinya bahwa kaki kiri itu telapak kakinya pas di bagian engselnya, bagian mifsalnya, dipotong sampai ke ujung jari, dan bagian mata kaki tidak, masih tetap ada, sehingga di sana
pelaku masih bisa bertumpuan dengan kaki yang sudah terpotong tersebut. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari dosa-dosa dan maksiat. Innahu tabaraka wa ta'ala jawadun karim. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini di tengah-tengah kita ada santri-santri dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Nasihat ana untuk mereka semua adalah Allah fit ta'allum. Selalulah kita bertakwa kepada Allah, mencari ilmu lillahi ta'ala, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Apalagi sudah ada fasilitas yang cukup memadai seperti